Lu Sheng mengingat bagaimana masa kecilnya yang pernah berjanji kepada dewanya akan menuruti semua permintaannya, di mana dewanya yang merupakan dewa siluman tengah disegel di kediaman peri. 你还要让我等多久？ Kembali ke Luli yang mempergoki Hena ada di sana, yang mengaku sebagai siluman ikan milik Li Xiao. Hena mengaku jika ia hanya pelayan milik siluman baju putih yang tengah ditinggalkan sendirian. Mendengar itu, Li Xiao pun marah, dan Luli yang tahu kalau Hena siluman baju putih ikutan mengejeknya di sana. 遇上咱们小标准的伪君子， 我呸！我一直 Luli kemudian berniat untuk mengerjai Hena di sana dengan berniat menyiramnya dengan air. Hena pun sadar kalau Luli tahu akan identitasnya, yang membuat Hena bisa tahu kalau Luli tengah berniat untuk mengerjainya dan mengerjainya balik Luli saat itu. 阿赫，你没事吧？抱歉，的确离水太久，一看到水。 Karena misi pencarian silumannya gagal, Luli menyarankan untuk menyerahkan Hena. Tapi Li Xiao menolak dan berniat untuk melindungi Hena. Lalu ketika kembali, mereka menjelaskan apa yang terjadi. Meski begitu, Wu yang memutuskan untuk memberikan hukuman. Luli meminta agar dirinya saja yang menanggung semua hukuman itu. 谢谢主上。 Setelah mendengar cerita Luli dan lainnya, Ming Chong dipanggil ke sana. Namun Ming Chong bersikap seolah itu tak ada kaitannya dengannya. Hingga Wu Yang mengungkapkan kalau Ming Chong pernah menangkap siluman laba-laba. Ming Chong tetap tidak mengaku kalau itu ulahnya dan menjelaskan kalau silumannya kabur. 罢了， Melihat sikap Ming Chong, Wu Yang merasa sikap Luli lebih baik berbanding dengan Ming Chong saat ini. Sementara itu, Bai Feng pergi mendatangi Lu Sheng untuk membawakan obat untuk gurunya. Kemudian Lu Sheng menanyakan bagaimana Luli di biro Wu Yang. Bai Feng menjelaskan kalau Luli banyak membantu Li Xiao di akademi dan belum sempat untuk memikirkan tentang bedang bulan. Mendengar itu, membuat Lu Sheng jadi marah. 最重要。 Keesokannya, Wang Jian berniat untuk membantu dalam hukuman Luli. Tapi Luli melarangnya agar Sue yang baru sembuh tidak ikutan juga. Meski niatan Luli sebenarnya adalah agar bisa berduaan dengan Li Xiao, yang mengkhawatirkannya dan berniat untuk membantunya. Tapi tiba-tiba Luli dibawa ke dunia ilusi, di mana Lu Sheng sudah menunggunya di sana untuk menginterogasi Luli. Luli menjelaskan kalau ia agak sibuk belakangan ini, dan ia terpaksa membantu Li Xiao karena sudah menerima banyak uang darinya. Tapi Lu Sheng tahu kalau Luli menyukai Li Xiao meski Luli menyangkalnya. Lu Sheng menjelaskan kalau mereka tak mungkin bersama karena spiritual mereka yang saling berlawanan dan mereka ditakdirkan akan membuat satu sama lainnya mati. Untuk itu Lu Sheng memberikan kutukan pemakan jiwa kepada Luli yang bisa membunuh Luli jika terus memikirkan Li Xiao. 符咒会随着你的真元在体内，为师不需要一个没有出息的徒儿。 Sementara, Li Xiao tengah menunggu Luli untuk membersihkan pavilion Nizu. Namun ketika Luli tiba, Luli tampak aneh dan mengatakan seolah akan pergi meninggalkan Li Xiao, yang membuat Li Xiao jadi khawatir. 为什么吓唬我说要走？ Kemudian, Hena disuruh keluar dari kantong Li Xiao. Li Xiao berniat untuk menanyakan di mana Tuan Siluman Baju Putih menyembunyikan rumput kaisar. Tapi Hena bersikap seolah tak tahu apapun. Setelah itu, mereka semua pun masuk ke pavilion Yizu dan mulai membersihkan pavilion tersebut. 这里虽破旧，倒也颇有几分古韵。 Luli meminta Hena agar ikut membantu juga, dan Luli bersikap menindas di sana. Tapi Li Xiao malah membela Hena. Melihat itu, Hena semakin menjadi-jadi dan mengerjai Luli, hingga mereka berdua bertarung di sana, yang malah semakin membuat pavilion Yuzi semakin kacau. Li Xiao menghentikan pertarungan mereka, keadaannya sudah semakin kacau, dan mereka harus mengembalikan buku-buku itu sesuai jenisnya. Lalu tiba-tiba, muncul buku misterius yang bisa menggunakan sihir dan membersihkan pavilion serta merapikan semua buku. Hena menjelaskan kalau itu kemungkinan buku harta karun spiritual tumbuhan yang dapat menumbuhkan segala jenis tumbuhan apapun. Mendengar itu, Li Xiao pun jadi tertarik dan berniat akan mengambil buku itu. Tapi tiba-tiba mereka dibawa masuk ke dunia kitab tersebut. Meski di dunia kitab hanya ilusi, tapi barang-barang di sana nyata.
Lisa mencoba untuk membeli makanan di sana, tapi pedagang di sana menolak uang dan malah merasa terhina. Hingga datang Hena memberitahukan kalau makanan di sana gratis, hanya perlu untuk menebak tanaman apa yang dimaksud dari soal-soal yang diberikan. Namun Luli tidak mampu menebak maksud dari pertanyaan yang ada. 跟我玩，这多简单。 Lisa merasa dunia kitab cukup menarik, hingga ada sebuah soal yang Hena tak mampu menjawab. Namun Luli malah bisa menyelesaikannya. Setelah itu, mereka terus menikmati suasana di sana, hingga menemukan soal yang sangat mudah, bahkan Lisa bisa paham. Orang di sana menawarkan untuk dilukis, tapi Lisa menolak karena ia ingin menanyakan soal rumput kaisar. Wang Sui menjawab kalau ia tak tahu soal rumput kaisar dan memaksa akan melukis mereka. Ia memberikan contoh sebuah lukisan Marquis Wu yang wanita, yang akhirnya membuat mereka mau untuk dilukis. 尊敬的那位朋友，仙尊能不能再犀利一点，俏皮一点的？吹笛子你会吧？吹笛子。 Hasil lukisannya sangat berbeda dengan contohnya, yang membuat Luli sangat merasa aneh, di mana Wang Sui berbeda dengan yang lainnya. Seolah Wang Sui sengaja membuat mereka menemukannya, yang membuat Luli menyimpulkan jika Wang Sui mungkin adalah pemilik kitab spiritual tumbuhan. 说明，难道你是灵芝宝典的主人？那你一定知道地草的。 Setelah mendengar penjelasannya, Luli meminta agar dikeluarkan dari dunia kitab. Tapi Wang Sui menolak, sehingga Luli mengancamnya dengan akan menghancurkan lukisan Wuyang. Sementara itu, Wuyang pergi ke tempat pedang bulan berada dan menjelaskan siapa yang menyelesaikan ujian api spiritual. Namun karena kecelakaan, ia kehilangan banyak kekuatan. Ia meminta izin untuk menggunakan kekuatan spiritual Li Shao membasmi siluman. Tapi Shao Weng melarangnya dan meminta untuk menunggu keputusan dari kediaman peri. Untuk saat ini, Shao Weng akan membantu memulihkan sedikit kekuatan Wuyang. Li Shao dan lainnya akhirnya kembali. Luli langsung meminta Hena berkia agar tubuhnya tidak kering. Kemudian Wan Sui yang kabur tadi muncul kembali. Melihat itu, Luli pun langsung menangkapnya. Tapi Wan Sui bersikeras tak mau memberitahukan soal rumput kaisar. Karena Wan Sui tak mau memberitahukannya, dan Shao dan Luli pun berniat untuk pergi. Tapi Wan Sui menahannya dan tampaknya Wan Sui merasa kesepian di sana. Apalagi Wan Sui tak bisa keluar dari sana. Wan Sui sudah 10.000 tahun di sana. Li Shao banyak menanyakan hal kepada Wan Sui, yang membuat Wan Sui merasa kewalahan. Wan Sui lebih memperhatikan Luli dan merasa ada yang berbeda. Wan Sui menanyakan seperti apa identitas Luli dan siapa orang tuanya. Luli hanya menjelaskan kalau ia yatim piatu dan diasuh oleh Lu Sheng. 卢生，妈，万年前我师傅。 Li Shao menebak kalau Wan Sui siluman yang berasal dari rumput kaisar. Li Shao terus memujinya di sana, yang membuat Wan Sui senang. Tapi Wan Sui tak mudah terkecoh. Ia memberikan sebuah syarat di mana mereka harus menemaninya di sana dan membuatnya senang. Karena Li Shao tak punya waktu, ia berencana akan membuat Hena yang menggantikannya. Kabar soal Hena ke biro Marquis Wuyang sampai ke Auhen. Ia penasaran apa sebenarnya yang Hena lakukan. Keesokannya, Luli datang menemui Hena untuk menanyakan bagaimana perkembangan Wan Sui. Kemudian, Hena menanyakan kapan Li Shao akan membiarkannya kembali ke tempatnya. Karena Hena merasa dirinya adalah siluman milik Li Shao. Di saat membahas Li Shao itulah, Luli jadi merasakan sakit pada tubuhnya. Tapi Luli menutupinya dan bahas soal Hena yang harus bertanggung jawab karena Hena adalah siluman baju putih yang menghilangkan rumput kaisar. 是你。 Lalu malamnya, Bai Feng tengah melakukan patroli dan mendapati beberapa murid mati di hutan pinggiran karena dibunuh oleh Auhen. Auhen dengan mudah menyergap Bai Feng, namun Auhen tak berniat untuk membunuhnya, malah mengajaknya untuk bekerja sama. Sebagai pertimbangan, Auhen memberikan hadiah berupa lokasi Hena yang saat ini berada di biro Wuyang. 不要让它沾到半地。如果你拿它的时候，不要让它沾到半地。你心中有万万千的不甘。 Kutukan pada Luli terus menyakitinya. Ia memutuskan untuk mengurangi rasa sakitnya dengan menjauhi Li Shao. Setelah itu, Li Shao merasa kalau belakangan ini Luli menjauhinya. Li Shao tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Luli sendiri juga sedih tak bisa bertemu dengan Li Shao, namun ia tak bisa mengungkapkannya.
Ia lalu meminta untuk Wang Jian membantunya menjauhkan Li Shao darinya. Akan tetapi, Li Shao malah menginterogasi Wang Jian. Awalnya Wang Jian tak berniat memberitahukannya, tapi Li Shao bersama Sue dengan mudah mengancamnya. 于师兄和万……不是的，好的， Meski sudah menjauhkan Li Shao darinya, Luli masih merasakan sakit. Kemudian datang Bai Feng ke sana menemui Luli dan menunjukkan batu suara yang ia temukan. Bai Feng pikir Luli memberikannya, namun ternyata Luli memberikan itu untuk Li Shao. Mengetahui itu, Bai Feng mengingatkan akan takdir Luli dan Li Shao yang tak bisa bersama. 注定是不能再…… Paginya, Wang Jian memberitahukan jika Hena memberikan ramuan yang bisa membuat jatuh cinta ke Li Shao. Wang Jian dan Hena bekerja sama untuk menjauhkan Li Shao dari Luli. Mengetahui itu, Luli langsung pergi mencari Li Shao meski ia harus merasakan sakit akibat kutukannya. Dan setelah menemukan Li Shao, Luli langsung membawanya pergi dan membiarkan Li Shao melihat Hena setelah meminum ramuan tersebut. 你没事吧？ Li Shao menjelaskan kalau itu hanya tipuan, yang membuat Luli jadi kesal mengetahui itu. Li Shao menanyakan kenapa Luli menjauhinya, namun Luli beralasan kalau tengah menyelidiki dan menemukan kalau Hena siluman baju putih. Luli mengaku salah karena sudah menjauhinya, dan tanpa sengaja mengungkapkan kalau ia juga merasa sedih. Namun meski mengetahui kebenarannya, Li Shao merasa Hena bukan siluman yang jahat, dan setelah itu, Luli membawa Li Shao keluar dari sana. Luli yang sendirian di alam ilusi menahan rasa sakitnya seorang diri. Keesokannya, Li Shao menanyakan soal identitas Hena, dan Hena pun membenarkan hal itu. Hena meminta maaf karena terpaksa menggunakan rumput kaisar, serta alasan ia mengikuti Li Shao kali ini karena ingin meminta tes darah Li Shao. Tanpa pikir panjang, Li Shao pun memberikannya. Ia percaya begitu saja dan yakin Hena punya alasan. Dengan itu, Hena memeriksanya, namun ternyata Li Shao bukanlah orang yang Hena cari. 我本以为柳梢姑娘是我们水族的有缘之人。那 Tiba-tiba ada teriakan pengepungan dari luar. Bai Feng bersama Ming Chong mencari keberadaan siluman air di sana. Namun Hena tak ditemukan dimanapun. Ming Chong mengancam akan membunuh Li Shao kalau tak menunjukkannya. Yang membuat Hena jadi keluar dari persembunyiannya. 主上也不会怪罪我。 Melihat siluman, Bai Feng dan Ming Chong langsung menyerang. Tapi Li Shao tetap melindungi Hena. Di tengah pertarungan itu, datanglah seorang peri yang berasal dari Gunung Xiyin yang bernama Lou Ke. Bai Feng dan Ming Chong tak percaya begitu saja. Mereka juga mempertanyakan alasan kenapa Lou Ke melindungi Hena. 为何要保一个小妖？ Di saat mereka meminta bukti, peri itu membuat kekacauan dan membawa Hena pergi dari sana. 这个是骗子！ Hena dan peri itu akhirnya bisa keluar dari sana. Peri itu ternyata Luli yang tengah menyamar. Ia mengetahui keadaan mendesak itu dari Wan Jiang. Tahu kalau mereka berniat membunuh Hena, karenanya Luli datang dengan topeng peri Luge yang ia miliki. 是小爷我以前行骗的。日后必定会相报。哎呀，不用。 Setelah kejadian itu, Yang mengumpulkan semua murid di Menara Pedang Bulan. Yang berniat akan memanggil Dewa Wansu untuk mengetahui kebenaran yang terjadi. Apakah yang datang itu peri sungguhan atau tidak. Dewa Wansu sudah mendengar penjelasan dari Yang dan datang langsung ke sana untuk memastikan. Luli sudah sangat cemas di sana, tapi ketika Dewa Wansu melihat Luli, ia tak menyangkal akan kedatangan peri itu, di mana sepertinya Dewa Wansu mengenali Luli sebagai peri. Sementara itu, Hena memberitahukan kalau Li Shao bukan peri yang dicari. Tai Loi juga merasa kalau hal itu akan sulit. Namun meski begitu, Hena berniat akan balas budi kepada Li Shao. 可他得知真相， Lalu ada laporan di mana Luli datang mencari Hena. Luli ke sana untuk mencari bantuan kepada Hena, di mana Hena tahu kalau Luli ada masalah karena Hena terbiasa dengan kutukan. Melihat kutukan itu, Hena tahu kalau kutukannya bereaksi karena perasaan cinta. 你对他 Hena kemudian memberikan mantranya, namun mantra itu hanya bisa menekan kutukan sementara saja. 去找解咒的办法。
Hari berikutnya, para murid mulai menghormati Li Xiao. Mereka menganggap Li Xiao orang kepercayaan peri Wuxiang, dan membuat Li Xiao merasa aneh dan bingung dengan yang terjadi. Sui pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 所有人，包括 Hanya Li Xiao yang tahu kalau peri Wuxiang itu Luli yang menyamar. Li Xiao pun memberitahukan beberapa rahasia soal peri itu, yang membuat Luli menghentikannya agar Lu Xiao tidak membocorkannya lebih jauh lagi. 你知不知道你刚才差点就露馅儿？ 有吗？ Li Xiao heran kenapa Dewa Wangsu tak membocorkan identitas Luli. Luli sendiri pun juga tak tahu alasannya, dan ia merasa juga tak kenal langsung dengan peri Lauke. Mereka berdua lalu tanpa sadar saling bercanda bermesraan di depan Wajian dan Sui. Peri Xiaolingqi lalu datang menemui Dewa Wangsu. Ia menanyakan mengenai kemunculan Lauke. Lauke terkenal sebagai peri yang berkualifikasi menjadi dewa. Bahkan ketika alam kelak akan bergantung kepadanya. Dewa Wangsu tak membenarkan Lauke keluar dari pertapaan, tapi ia juga tak menyangkal kalau yang ia temui adalah Lauke. 自有天意。 Keesokannya, Luli cemas karena rumput kaisar belum ditemukan. Apalagi keadaan Wuyang yang melemah bisa membahayakan dunia manusia. Karena itu Luli harus segera mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba, Luli dibawa ke dunia milik Lu Sheng, yang marah karena Luli tak menuruti perintahnya, bahkan tetap mencintai Li Xiao hingga hidup Luli dalam bahaya. 师傅，你息怒，留着他。 Karena Luli melanggar perintah, Lu Sheng pun memberikan hukumannya sekali lagi. Yang membuat Luli semakin parah, tanpa Lu Sheng ketahui kalau Luli sudah menerima mantra dari Hena, yang membuat jika Lu Sheng memberikan kutukan lagi, keadaan Luli akan semakin parah. 若重伤体溃，或施咒人引动招数。 Kemudian datang Bai Feng dan melihat mantra pemakan jiwa, tapi Luli meminta tak perlu khawatir kepadanya. Di saat itulah, Bai Feng mengungkapkan perasaannya. Namun selama ini, Luli hanya menganggap Bai Feng sebagai kakaknya saja. Yang membuat Bai Feng marah karena hanya ada Li Xiao di hatinya. Meski begitu, Bai Feng tak akan membiarkan ada penghalang di antara mereka. 我为你付出那么道歉。 Li Xiao berniat datang mencari Luli, namun ia malah melihat Bai Feng keluar dari kamar Luli dan menjelaskan hubungan mereka yang sebenarnya dekat. Bahkan melarang Li Xiao menemui Luli. Ia menegaskan lagi kalau Li Xiao dan Luli tak mungkin bersama, dan meyakinkan kalau Luli akan meninggalkan Li Xiao ketika sudah tak berguna. Tapi Li Xiao menyangkalnya dan yakin Luli tak seperti yang Bai Feng katakan. 相信他不是师姐口中说的那种人。上次师姐带杜明冲来遗诸阁，把剑。 Luli tak menyangka Li Xiao akan begitu melindunginya. Ia bertekad akan segera mendapatkan rumput kaisar itu. Lalu ketika Li Xiao dan Luli saling bertemu, Li Xiao malah malu-malu dan berniat pergi. Tapi Luli menghentikannya dan mengajaknya untuk menjalankan rencana dengan menyekap Wan Sui dengan berbagai ancaman agar segera menyerahkan rumput kaisar. 就是不肯告诉我们种地草的办法，是吧？现在呢，给你2个选择，给我们地草，第二，你能不能？我现在就把你给炖了。 Namun Wan Sui tetap bersikukuh tak akan menyerahkannya, walaupun dirinya akan direbus oleh Luli. Luli pun meminta untuk Li Xiao maju kali ini. Li Xiao mengambil tusuk rambut milik Wan Sui, yang merupakan pemberian wanita cantik dalam lukisan, yang membuat Wan Sui jadi sangat marah. 就是这个。你们2个小娃娃敢这么对我，老祖让你们见不到明天的太阳！ Luli dan Li Xiao pun menenangkannya dan memohon kepada Wan Sui agar mau membantunya. Wan Sui pun memberikan sebuah syarat dengan membantunya keluar dari sana. 就这，成交。 Sebelum itu, Wan Sui menceritakan kisahnya 1000 tahun lalu saat ia pertama kali ke dunia manusia melihat seorang gadis cantik. Tapi gadis itu tiba-tiba melompat ke danau berniat bunuh diri. Untungnya Wan Sui saat itu langsung menyelamatkannya. Untuk mengetahui masalahnya, gadis itu meminta Wan Sui datang ke pavilion Yizu. Dan ia pun mengenalkan namanya, yaitu Lin Suiyang, yang terkenal sebagai Marquis Wuyang wanita paling berbakat. Li Xiao heran dengan alasan Suiyang bunuh diri.
Wan Sui saat itu tetap datang ke pavilion Yizu, namun semua itu ternyata jebakan yang sudah dibuat oleh Sui Yang. 你这什么意思啊？ Wan Sui mempertanyakan tujuan mengurungnya di sana. Sui Yang ternyata meminta untuk diserahkan rumput kaisar, namun Wan Sui menolak dan memilih untuk dikurung di sana. Sejak itu Wan Sui setiap hari melihat Sui Yang bekerja. Perlahan-lahan ia juga sudah biasa dengan suasana itu, dan mereka mulai saling peduli satu sama lainnya. 但我们渐渐开始关心对方。 Bahkan ketika Sui Yang sakit, Wan Sui pun membuatkan obat dan memberikan setes darahnya. Ia merasa hidupnya lebih bahagia di sana. 从来没有过那样的宁静。小丫头会不会说话？ Saat itu, Wan Sui sebenarnya ingin memberikan rumput kaisar. Sui Yang membutuhkan itu agar bisa menggunakan pedang bulan, agar bisa membuat manusia hidup bermartabat. Namun ketika Wan Sui ingin memberikan rumput kaisar itu, ia merasa ragu-ragu. Dan sebelum pergi, Sui Yang memberikan tusuk rambut tersebut. Hal itu menjadi penyesalan bagi Wan Sui. Tak lama setelah itu, Sui Yang mati dalam perang. 老祖，别难过了。是啊， Di saat itu, Bai Feng yang hendak datang ke pavilion Yizu mendengar adanya rumput kaisar di sana. Lei Shou tak menyangka Wan Sui mengalami hal seperti itu. Luli juga merasa tusuk rambut itu tak sederhana kelihatannya. Ia merasa tusuk rambut itu kunci untuk keluar dari pembatas dunia. Namun sayangnya, itu satu-satunya barang kenangan yang Wan Sui miliki. Lei Shou lalu menanyakan apakah Luli mau menemaninya menghadapi Auhen ketika ia dikeluarkan kelak. Luli sebenarnya mau, tapi ia tak bisa mengungkapkan langsung. Ia ingin mencabut pedang bulan dahulu agar bisa lebih kuat. Setelah itu bisa melindungi Lei Shou dari bahaya. 任何事，谢谢你。 Setelah itu, ada seseorang yang meminta Auhen untuk keluar. Ternyata orang itu adalah Bai Feng, yang berniat untuk membuat kesepakatan dengan Auhen dengan imbalan akan Bai Feng bantu mendapatkan Li Shao. Namun Bai Feng meminta agar Auhen memberikannya kekuatan. 行吧。 Keesokannya, para murid diminta memasang lilin anti siluman. Ming Chong menanyakan kemana Luli pergi. Wang Jian pun menjelaskan kalau Luli sibuk membasmi iblis belakangan ini, serta dengan urusan mendapatkan rumput kaisar. Wang Jian meyakinkan kalau Luli pasti bisa mendapatkannya. Setelah itu, Ming Chong pergi mendatangi Bai Feng. Mereka berdua akan bekerja sama untuk mendapatkan rumput kaisar. Bai Feng menjanjikan akan menanggung semua masalah jika rencananya gagal. 怕虎呀！别到时候弄巧成拙，反而影响你我在后。只是姿势体大，我还是想谨慎些。谁能？杜师兄明白就好。败了，白凤也不会连累师兄。那我就先走了。 Setelah itu, Bai Feng membersihkan tangannya karena risih disentuh oleh Ming Chong. Ternyata saat itu, Bai Feng meminta api iblis kepada Auhen, dan Auhen pun menyetujui permintaan Bai Feng. Kemudian, Bai Feng meminta Li Shao memasang lilin anti siluman di pavilion Yizu. Li Shao awalnya merasa curiga dengan sikap Bai Feng, tapi Bai Feng memberikan alasan yang masuk akal. Kemudian, Bai Feng memasang semua lilin di sana. Tak lama kemudian, Wan Sui pun keluar. Ia memberitahukan kalau sudah lama tak pernah dihiraukan pavilion ini, yang membuat Li Shao merasa curiga. Tapi ketika Li Shao menemukan api iblis dalam lilinnya, lilin itu sudah meledak membakar seluruh pavilion. Api itu tak akan bisa dipadamkan dengan air. Li Shao meminta agar cari jalan keluar dulu. Tapi iblis itu sudah bergabung dengan pembatas dunia, sehingga tak ada yang bisa keluar. Wan Sui berencana menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Li Shao seorang diri. Mendengar itu, Li Shao langsung merebut tusuk rambut itu. Ia tahu kalau Wan Sui sudah tahu fungsi dari tusuk rambut itu. Tapi Wan Sui tak ingin kehilangan satu-satunya peninggalan dari Sui Yang. 他不在了，我
Api iblis saat itu ingin menyerang Wan Sui. Li Shao mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Wan Sui. Walau tanpa tusuk rambut itu, Li Shao berencana akan membuka pembatas dunia. Di saat itu, Luli tengah mencari keberadaan Li Shao. Mengetahui Li Shao disuruh Bai Feng memasang lilin, membuat Luli jadi cemas. Tak lama kemudian, terdengar kabar pavilion Nizu yang terbakar. Luli yang baru sampai di pavilion langsung masuk tanpa peduli bahaya. Di saat itu, Li Shao yang berniat membuka paksa malah terkena serangan balik. Dan Luli yang sampai di sana melihat Li Shao terluka. Demi membantu Li Shao, Luli pun memberikan kekuatannya kepada Li Shao. Energi Luli dan Li Shao yang berlawanan pun bergabung. Api iblis bahkan tak bisa menyentuh Li Shao. Dengan kekuatan itu, Li Shao menebas pembatas dunia serta menghancurkan api iblis. Setelah itu, sosok Sui Yang muncul di hadapan Wan Sui. Kini Wan Sui sudah bebas dari sana. Meski begitu, Wan Sui akan tetap bisa merasakan kehadiran Sui Yang di dunia yang sudah ia lindungi. Kemudian, Wan Sui pun memberikan rumput kaisarnya. Tapi hal itu membuat rambutnya jadi memutih. Wan Sui meminta agar mereka tak perlu khawatir. Dan setelah ini, Wan Sui akan pergi kembali ke asalnya. Walaupun tak rela, tapi mereka pasti akan bertemu kembali. Di sana Luli menemukan adanya bekas api iblis pada lilin yang ada. Setelah itu diadakan pertemuan bersama Marquis Wu Yang. Ia menanyakan bagaimana bisa pavilion Nizu terbakar. Ming Chen beralasan kalau ada murid yang tak sengaja, tapi Wu Yang tahu kalau yang membakarnya api iblis. Bai Feng membenarkan akan hal itu, dan ia memberitahukan adanya siluman rumput kaisar yang mungkin sengaja membakar pavilion untuk kabur. Bai Feng membuat seolah siluman rumput itu bekerja sama dengan Li Shao. Namun Li Shao menunjukkan rumput kaisar yang ia miliki. Dan ketika Wu Yang memeriksanya, itu benar rumput kaisar. Yang membuat Wu Yang jadi senang dan tak akan mempersalahkan masalah api iblis lagi. Kemudian, Bai Feng mulai tak bisa fokus. Ia lalu meminta untuk juniornya meninggalkannya ia sendiri. Tiba-tiba ia dibawa ke alam ilusi milik Luli untuk menanyakan mengenai kejadian di pavilion Nizu. Namun Bai Feng berpura-pura seolah tak tahu apapun. Ia merasa Bai Feng sudah berubah, meski mereka dididik untuk kejam dan berhati keras, tapi mereka pernah berjanji untuk tak melukai orang yang tak bersalah. Luli lalu menunjukkan bukti yang sudah ia miliki. Jika sampai Lu Sheng tahu, maka Bai Feng akan dihukum parah. Luli berharap dirinya tak perlu sampai melakukan itu. Kemudian, Wu Yang mulai mengkultivasi rumput kaisar. Semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum Min Chong pergi, ia membawa minuman yang ada di sana. Pengkultivasian akhirnya sudah selesai, tapi tiba-tiba Wu Yang memuntahkan darah dan terjatuh lemas. Sementara itu, Luli tengah membawa Li Shao ke menara pedang. Tanpa bertanya alasan, Li Shao bersedia membantu Luli untuk menarik pedang bulan. Namun Li Shao meminta, jika kelak Luli bertambah kuat, ia meminta dibiarkan untuk menyewa Luli dengan harga yang murah. Tapi bagi Luli, dengan semua uang sudah Li Shao berikan, ia bersedia melindungi Li Shao selamanya hingga ia tak mampu lagi. Selain itu, Luli juga memberitahukan alasan ia mencabut pedang bulan, yaitu untuk mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian datang murid ke sana menangkap mereka dan dibawa untuk melihat keadaan Wu Yang. Fang Zhan memberitahukan kalau Wu Yang keracunan dan menuduh kalau Li Shao sudah meracuninya. Tapi Luli menyangkalnya dan tak mungkin Li Shao melakukannya karena tak ada manfaat baginya.
不可能是他们2个人的。对啊， Bai Feng lalu berargumen kalau mungkin saja Wan Sui yang meracuninya, meski Wan Sui berasal dari kediaman peri. Namun apapun alasannya, Ming Chong merasa saat ini Li Xiao dan Lu Li dianggap sebagai tersangka. 我自会找医官验明。但是这地草 Tiba-tiba Wu yang memuntahkan darah lagi. Fang San sekali lagi memberikan energinya. Lu Li dan Li Xiao akan diserahkan kepada Ming Chong. Mereka berdua lalu dikurung dalam penjara. Lu Li meminta agar Li Xiao tak perlu khawatir. 别害怕，此事很快就会水落石出。我们该如何破开这个局？ Bai Feng merasa bersama Li Xiao hanya akan bawa efek buruk bagi Lu Li. Kini keputusannya hanya ada pada Ming Chong. Tapi Lu Li menyangkalnya karena seharusnya Bai Feng bisa membantu. Ia tak menyangka Bai Feng akan bertindak sekejam itu. Tapi Bai Feng beralasan kalau semua ini karena salah Li Xiao. 都怪柳少，都怪他。 Ming Chong kemudian melihat keadaan Wu Yang sekali lagi. Fang San merasa Wu Yang akan mati kalau tak segera diobati. Ming Chong berniat untuk membantunya di sana, tapi Fang San meminta agar Ming Chong mengisi posisi Marquis Wu Yang untuk sementara. Perintah pertama Ming Chong adalah memperketat penjagaan penjara. Ia merasa senang dengan posisinya yang ia miliki. Kemudian datang Bai Feng ke sana. Ia tahu kalau Ming Chong tak akan melepaskan posisinya saat ini begitu saja. Bai Feng meminta untuk tidak bersikap kaku di depannya. Ia sudah tahu kalau Ming Chong sudah meracuni Wu Yang. Ia meminta agar Ming Chong tak mengabaikannya dan meminta agar Li Xiao dibuat mati. 烧死，并且交给我处置。你即将继任武阳侯，他再也不是你的威胁。 Kemudian diumumkan kalau Li Xiao sebagai pelakunya. Li Xiao akan dieksekusi dan Lu Li akan dijadikan budak. Ming Chong tak akan membiarkan siapapun menentangnya. Sui marah karena Wang Jian melarangnya untuk bicara. Tapi Wang Jian melakukan ini agar mereka tak diusir dari biro Marquis dan bisa memberitahukan keadaannya kepada Lu Li. Dengan koneksinya, Wang Jian bisa memasuki penjara dan memberitahukan keadaannya saat ini, serta prasangkanya kalau Bai Feng ada kaitannya dengan semua ini. Dengan penjara terpisah, Li Xiao tak bisa berkomunikasi dengan Lu Li. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini, tapi ia yakin akan baik-baik saja. Lu Li juga tak tahu trik apa yang akan Bai Feng lakukan. Kini ia harus memikirkan cara untuk bebas agar bisa menyelamatkan Li Xiao. 把门打开。是，师姐。 Bai Feng kemudian pergi menemui Li Xiao. Li Xiao tahu kalau Bai Feng datang dengan kabar buruk. Bai Feng memberitahukan seolah Lu Li mengadukan kalau Li Xiao pelakunya yang membuat Li Xiao akan dieksekusi. Li Xiao tahu kalau eksekusi itu benar adanya. Tapi soal Lu Li Xiao tak percaya kepada Bai Feng. 你凭什么不信？ 看你还信不信？ Kemudian, Bai Feng pun menggunakan kekuatannya untuk mengikat Li Xiao. Li Xiao baru tahu jika Bai Feng punya kemampuan seperti Lu Li. Semua itu karena Bai Feng dan Lu Li satu perguruan. Namun Li Xiao masih tak percaya kepada Lu Li. 把面具戴在脸上，惶惶不可终日。 Bai Feng lalu menyatakan seberapa bencinya ia kepada Li Xiao dan memberitahukan kalau Li Xiao hanya dimanfaatkan oleh Lu Li. Tapi Li Xiao hanya menertawakan Bai Feng dan merasa Lu Li tak akan menyukai Bai Feng dengan hati yang terlalu kotor, yang membuat Bai Feng jadi marah dan menyiksa Li Xiao di sana. Kemudian, Bai Feng memanggil Auhen untuk datang dan menyerahkan Li Xiao kepadanya. Sebagai imbalan, Bai Feng diberikan esensi iblis. Namun sebelum pergi, Bai Feng meminta agar Auhen membuat Li Xiao mati tersiksa. Auhen jadi penasaran bagaimana ekspresi Hena dan Lu Li nantinya. Dan akhirnya Auhen pun mengekstrak energi spiritual Li Xiao. Kemudian, Bai Feng pergi mendatangi Lu Li. Lu Li akan bebas, tapi energinya akan disegel. Kemudian Bai Feng pun membawa Lu Li ke kamarnya. Di sana Bai Feng bersikap sok baik kepada Lu Li, dan Lu Li pun berakting seolah menurut kepadanya. Melihat cemilan di sana, mengingatkan Lu Li pada masa kecilnya,
Di saat itu, ia pernah memberikan makan kepada siluman burung. Tapi setelah itu, siluman itu menghilang dan tahu pelakunya adalah Bai Feng. 师姐还真是从小到大都没有变过。 Kemudian Luli menunjukkan kalau kekuatannya yang ternyata masih belum tersegel. Ia juga sudah mendapatkan bantuan dari gurunya yang bisa membuat Bai Feng terkurung selama 2 hari. Bai Feng memberitahukan kalau Lisa sudah mati, tapi Luli tahu kalau Bai Feng masih hidup dengan gelang yang sudah ia berikan. Tanpa mendengar Bai Feng berbicara lagi, Luli pun langsung mengurungnya. Auhen berniat mempercepat pengambilan energinya, tapi datang Luli ke sana menghentikannya. Lisa meminta agar segera pergi, tapi Luli tak bisa membiarkan Lisa sendiri di sana. Auhen kemudian menyerang, tapi Luli yang menahannya pun terluka. Lisa meminta agar Luli segera pergi saja, tapi Auhen tak membiarkannya dan menyerang sekali lagi. Tapi serangan itu dihentikan oleh seseorang, yaitu Hena. 他们是本君的朋友。 Meski Hena datang, tapi Hena tak memiliki banyak air. Karena itu datang Wang Jian ke sana membawakan sekendi air. Tak hanya itu, Wang Jian menggunakan mantra pemanggil hujan yang membuat akhirnya Auhen pergi dari sana. Auhen lalu mempertanyakan mengenai mantra hujan itu, tapi Wang Jian menjelaskan kalau itu hanya tipuan saja. Luli berniat kembali, tapi Sui menghentikannya. Yang akhirnya Li Shao dan Luli dibawa ke wilayah siluman klan air. Hena meminta agar mempercayakan pengobatan kepada Tai Lao. 没想到王 也 姐 不至于伤成这样，都没法告诉我。 Luli bertekad akan bertambah kuat dan melindungi Li Shao. Namun dengan kutukan yang Luli miliki, hal itu tak akan memungkinkan. Kemudian datang Tai Lao ke sana memberitahukan hasil penyelidikan, di mana Wu Yang terkena racun siluman milik Auhen. Jika seperti ini terus, maka Biru Marquis akan jatuh ke Ming Chong, dan Li Shao tak akan bisa kembali ke dunia manusia lagi. Hena berniat meminta penawarnya ke Auhen, tapi Tai Lao menghentikannya karena masih ada cara lain, walaupun hal itu akan sulit. 这毒，老臣虽不能解，却有一。 Wang Jian dan Sui pun lalu kembali ke Biro Marquis. Namun mereka berdua ketahuan oleh Ming Chong. Wang Jian beralasan kalau melakukan penyelidikan dan menemukan potongan baju milik Li Shao. Wang Jian merasa ini ada hubungannya dengan Auhen. Tapi Ming Chong meminta agar Wang Jian tak menyebarkan rumor yang tak berdasar. 对，大师兄。 Keesokannya, Luli terus memandangi pohon suci. Lisa merasa pohon suci itu sudah mati, bahkan sudah mati sebelum Hena lahir 1000 tahun lalu. Hena pun memberitahukan kalau sudah puluhan ribu tahun pohon itu mati. Dan soal pohon suci sudah menjadi seperti legenda. Bahkan Hena sendiri tak pernah melihatnya. 我们如何让这棵死了10000年的树，在 Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Marquis Wu Yang bisa diselamatkan? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Jika tidak suka, saya bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.